Nah, setelah UTS ini kita akan belajar sekitar 4 bab ya. Bab pertama itu nanti adalah tentang persamaan diferensial orde 1. Nah, di persamaan diferensial orde 1 ini nanti kita akan pelajari submaterinya, yaitu ada persamaan diferensial yang dapat dipisahkan. Kemudian nanti kita juga akan mempelajari persamaan eksak serta faktor pengintegral kayak gitu. Oke, nanti kalau hari ini waktunya sampai, kita akan masuk juga materi sedikit tentang persamaan diferensial orde 2 gitu ya. Kita akan belajar tentang persamaan diferensial orde 1. Materi pertama yang akan kita belajar itu tentang persamaan diferensial orde 1 tentang pemisahan variabel. Oke, apa itu persamaan diferensial orde 1? Persamaan diferensial orde 1 itu adalah persamaan yang bentuknya nanti dituliskan seperti ini. dy per dx itu sama dengan nanti suatu fungsi x, y kayak gini ya. Ini adalah bentuk umum dari persamaan diferensial orde 1. Maksudnya orde 1 itu apa? Turunan pertama kayak gitu. Nah, kemudian secara umum persamaan diferensial orde 1 ini dia disajikan ke dalam bentuk seperti ini. Secara implisit kayak gini ya. Ini bentuk secara implisitnya dituliskan f besar x, y, kemudian di sini ada y aksen sama dengan 0. Nah, seperti tadi yang saya bilang, pada dasarnya persamaan diferensial orde 1 yang bentuk implisit seperti ini nanti bisa disajikan secara eksplisit yang bentuknya seperti ini. Yang tidak lain di sini kita sajikan ke dalam bentuk persamaan 1.2. Di situ adalah dy per dx sama dengan fx, y. Catatannya bahwa y aksen itu sama dengan dy per dx. Karena y aksen sama dengan dy per dx, maka di sini kita punya y aksen itu sama dengan fx, y. Nah, tujuan kita apa ketika kita mempelajari seperti ini? Nanti ketika kita menjumpai suatu bentuk persamaan diferensial yang seperti ini, tujuan kita itu adalah mencari solusinya. Solusinya itu siapa? Ya, kalau kita punya dy per dx seperti ini, dy per dx sama dengan fx, y, target kita itu y yang seperti apa yang memenuhi ini gitu. Artinya kita mencari si solusi y ini gitu. Nah, nanti kita akan mengenal dua solusi dari persamaan diferensial yang kayak gini. Solusi apa? Ada dua jenis solusi, yaitu nanti kita akan punya yang namanya solusi umum. Kemudian nanti kita juga akan punya yang namanya solusi partikulir. Atau solusi partikulir di sini sering juga disebut sebagai solusi khusus kayak gitu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya kita mendapatkan solusi umum serta solusi khusus gitu. Nah, berarti kan kita harus menyelesaikan persamaan diferensial ini. Caranya ada banyak sekali. Di sini nanti kita akan mempelajari berbagai macam metode untuk mendapatkan solusi ini. Metode yang pertama itu kita akan menyelesaikan dengan cara memisahkan variabel. Nah, caranya gimana gitu? Pertama, ketika kita punya bentuk sistem persamaan diferensial, ketika kita punya bentuk persamaan diferensial seperti 1.2, seperti ini, dan persamaan diferensial ini bisa dipisahkan, maksudnya bisa dipisahkan itu apa? Antara suku X sama suku Y, kita bisa faktorkan menjadi bentuk 1.3, seperti ini terpisah maksudnya. Jadi, fx, y bisa kita tuliskan seperti yang ada di sini, di di ruas kanan persamaan 1.3. Ketika fx, y bisa kita pisahkan variabelnya, artinya kita bisa mendapatkan perkalian antara fungsi x dengan fungsi y seperti ini, maka persamaan diferensial dy per dx sama dengan fx, y nanti bisa kita selesaikan persamaan diferensial ini dengan menggunakan metode pemisahan
variabel. Nah, contohnya seperti apa persamaan yang bisa dipisahkan? Contohnya di sini. Di contoh 1. Di contoh 1 di situ kita punya berapa persamaan diferensial itu? 2. Oke, misalnya saya tuliskan dulu yang poin A. Persamaan diferensial yang poin A, kita punya Y aksen sama dengan X E pangkat X ditambah 2Y. Kayak gini. Nah, apakah ini bisa dipisahkan? Ya, kita lihat dulu. Di situ, kalau tadi kita punya bentuk umum Y aksen itu seperti ini, berarti kita punya Fx, Y-nya siapa di sini? Kalau saya punya bentuk umum seperti ini dan saya punya persamaan diferensial seperti ini, maka Fx, Y-nya di sini siapa? Yang X Ya, pangkat X plus X 2Y. E pangkat X ditambah 2Y. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya persamaan diferensial ini, Fx, Y ini bisa disederhanakan menjadi bentuk apa? X E pangkat X dikalikan dengan E pangkat 2Y. Kayak gini kan? Ya enggak? Setuju Iya, Bu. nggak? Oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini itu merupakan suatu fungsi dalam variabel X saja kan? Yang bagian ini. Variabelnya X doang kan di sini? Iya, Bu. Nah, sekarang yang di sini fungsi yang variabelnya apa? Y saja. Y saja, seperti ini. Nah, persamaan diferensial seperti ini dia disebut sebagai persamaan diferensial yang dapat dipisahkan. Kenapa? Karena Fx, Y-nya di sini bisa kita tuliskan ke dalam bentuk fungsi X dalam variabel X saja dan fungsi Y dalam variabel Y saja. Sehingga kita punya persamaan diferensialnya itu adalah Y aksen sama dengan X E pangkat X dikalikan E pangkat 2Y sama saja dengan fungsi X saja dikalikan dengan fungsi Y. Seperti ini. Nah, persamaan diferensial yang seperti ini dia disebut sebagai persamaan diferensial yang dapat dipisahkan. Nah, selanjutnya kalau yang tidak dapat dipisahkan yang kayak gimana? Nah, itu di contoh yang selanjutnya. Di sini. Ada dua contoh di sini. Di sini kita punya persamaan diferensial, misalnya saya notasikan B gitu ya. Di situ Y aksen sama dengan 3X dikurangi Y. Bisa nggak ini kita faktorkan dalam bentuk perkalian antara fungsi X sama fungsi Y di sini? Bisa nggak? Di situ Fx, Y-nya siapa? Dari contoh yang B ini. 3X kurang Y. 3X kurang Y. Bisa nggak ini difaktorkan ke dalam bentuk perkalian antara fungsi X sama fungsi Y? Enggak. Nggak bisa. Berarti ini Y aksen ini ya tetap kita tuliskan 3X min Y. Kayak gini. Ini artinya apa? Ini tidak dapat dipisahkan. Kalau yang di sini tadi apa? Persamaan diferensial yang dapat dipisahkan. Oke, dari dua contoh ini, apakah kalian paham apa itu persamaan diferensial yang dapat dipisahkan? Maksudnya gimana? Paham, Bu. Paham. Oke, ada yang belum paham? Kalau ada yang belum paham, silahkan ditanyakan dulu. Oh iya, Bu, mau nanya. Silakan, Haikal. Ini tentang persamaan diferensial, Bu. Iya, benar sekali. Jadi soalnya telat 5 menit, Bu. Maaf, Bu. Oke, ya, nggak apa-apa. Itu ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, lanjut. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, tadi kalau kita sudah punya persamaan diferensial yang dapat dipisahkan, persamaan diferensial yang dapat dipisahkan tadi secara umum dituliskan Y aksen itu sama dengan Fx, Y, yang mana Fx, Y-nya itu bisa dituliskan ke dalam bentuk faktor
fungsi yang mengandung variabel X saja dikalikan dengan fungsi yang mengandung variabel Y saja, seperti ini. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya saya mendapatkan Y ketika saya punya Y aksen sama dengan X dikalikan Y, kayak gini. Nah, tadi kita tahu bahwa Y aksen itu sama dengan apa? DY per DX kan? Ya enggak? Kalkulusnya jangan dilupakan. Kalkulusnya jangan dilupakan. Kita tahu bahwa Y aksen itu sama dengan DY per DX. Berarti kalau kita punya Y aksen itu sama dengan DY per DX, dari persamaan ini kita akan punya DY per DX itu sama saja dengan fungsi dalam variabel X saja dikalikan dengan fungsi dalam variabel Y saja. Seperti ini? Paham? Paham, Bu? Nah, sekarang karena kita sudah punya faktor masing-masing untuk Y sama X, maka ini bisa dipisahkan. Maksudnya dipisahkan gimana? Y-nya yang mengandung Y kita satukan dengan DY, kemudian yang mengandung X kita satukan dengan X. Berarti kita punya DY dibagi dengan fungsi yang mengandung variabel Y sama dengan fungsi yang mengandung variabel X kita kalikan dengan DX. Seperti ini, paham? Dari sini ke sini paham? Paham, Bu. Oke, lanjut. Nah, ini ada pembagian Y fungsi dalam variabel Y. Tentunya catatannya fungsi dalam variabel Y di sini tidak boleh 0 supaya ini terdefinisi, gitu kan ya? Nah, ketika sudah dapat seperti ini, target kita siapa? Target kita itu mencari si Y-nya ini kayak gimana yang memenuhi ini, gitu kan ya? Berarti, gimana caranya saya mendapatkan Y? Ya berarti kedua ruas harus saya integralkan. Berarti saya akan punya integral dari 1 per fungsi dalam variabel Y dy sama dengan integral dari siapa? Fungsi dalam variabel X dx, kayak gini. Nah, kemudian nanti masing-masing di sini kita integralkan, kita akan punya solusi dari Y itu sendiri. Nah, inilah yang disebut sebagai metode pemisahan variabel. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Belum ada? Nah, Bu, ya, maaf, Bu. silahkan. Ini udah di record, Bu? Sudah saya record. Oh, oke. Ya. Nah, untuk mendapatkan solusi seperti ini dan untuk mendapatkan supaya kalian bisa mendapatkan solusi yang diinginkan, kalian tidak boleh melupakan materi kalkulusnya. Di sini kita nanti akan sering banyak ketemu tentang integral dari berbagai macam bentuk fungsi. Jadi semua informasi tentang integral di kalkulus 1 tidak boleh dilupakan. Seperti itu. Oke, pelan-pelan kita supaya lebih paham, kita coba untuk beberapa soal di bawah ini. Coba soal yang pertama dulu. Itu apa? Yang pertama. Kita punya persamaan diferensial apa? Y min Y kuadrat. Ya. Yang nomor 1 kita punya persamaan diferensial Y aksen itu sama dengan min Y kuadrat. Nah, ini bisa dipisahkan nggak variabelnya? Nggak bisa, Bu. Bisa. Hati-hati. Ada X. Nggak, walaupun nggak Bisa. ada Iya, X-nya, ada. berarti X-nya suatu fungsi apa? Konstan 1 kan? Ya. Oh, Nah, Iya. berarti ini bisa saja langsung kita pisahkan. Ingat, Y aksen tadi apa? DY per dy per dx. dx. Ini sama dengan min Y kuadrat. Nah, ini min Y kuadrat, ini kan berarti fx, y-nya itu ya cukup min Y kuadrat. Berarti nanti kalau kita pisahkan, kita punya fungsi dalam variabel X dan fungsi dalam variabel Y. Sama saja dengan apa? 1 dikalikan dengan, atau min 1 dikalikan dengan siapa?
Y kuadrat. Y Berarti fungsi dalam variabel X-nya siapa? Yang 1. Ya, min 1. Berarti fungsi dalam variabel Y-nya siapa? Y Y kuadrat. Nah, dengan demikian, ini bisa kita pisahkan. Berarti cara memisahkannya gimana? Yang mengandung variabel Y kita satukan, yang mengandung variabel X, walaupun di sini konstan gitu ya, kita pisahkan. Berarti ini jadi apa? DY per X kuadrat, seperti itu. Y kuadrat. Y kuadrat sama dengan min dx. DX. Paham sampai sini? Paham, Bu. Nah, selanjutnya target kita itu adalah mencari solusi dari Y. Nah, untuk mendapatkan solusi dari Y berarti kita integralkan kedua ruas. Berarti jadi apa? Integral 1 per Y kuadrat dy sama dengan integral min dx. Kayak gini kan? Iya. Iya, Ya. Bu. Nah, selanjutnya integral ini apa? Sama saja dengan integral apa? Integral dari y pangkat min 2 Sangat dy 2. sama dengan integral ini apa? X. Min X. Min Min X. x. Ditambah karena ini tidak ada batasnya berarti ditambah dengan suatu konstanta c kayak gitu. Nah, selanjutnya integral dari ini apa? Itu jadi min y pangkat min 1. Min seper y jadinya kan ya? Ya. Ya. Karena nggak ada batas, berarti ini juga ditambah konstanta. Misalnya ini saya notasikan konstanta pertama, di sini konstanta kedua. Kayak gitu, nggak masalah kan? Iya. Oke, ini berarti kita akan dapat min X ditambah C2. Nah, target kita tadi siapa? Y. Y. Berarti ini bisa kita selesaikan. Jadi seperti apa? Ya, ini min seper Y sama dengan min X ditambah C2 dikurangi C1. Kalau kedua ruas kita kalikan supaya dikalikan dengan min 1, kita akan punya apa? 1 per Y sama dengan X ditambah C1 dikurangi C2. Ya enggak? Iya. Nah, dengan Ya. demikian Y-nya sama dengan apa? 1 1 per dibagi Seperti itu. X ditambah C1 min C2. Misalnya kita notasikan suatu konstanta itu adalah C1 dikurangi C2, berarti solusinya jadi apa di sini? 1 per 1 X. per X ditambah C. Ini yang disebut sebagai solusi umum. Kenapa yang disebut sebagai solusi umum? Ya karena ini tergantung pada nilai C. C kita bisa ubah berapapun, asalkan C-nya tidak sama dengan X-nya tidak sama dengan min C. Maka nanti kita akan mendapatkan solusi yang dia bergantung pada nilai C. C-nya bisa kita ubah-ubah kayak gitu. Nah, selanjutnya misalnya di soal ini tadi ditambahin, yaitu dikasih syarat nilai awal, yaitu pada saat nilainya 0, pada saat X sama dengan 0, maka kita punya suatu nilai Y0 kayak gini. Nah, nanti kita akan mendapatkan yang namanya solusi partikulir atau solusi khusus. Yaitu gimana? Tadi kita punya solusi umumnya seperti itu, yaitu Y sama dengan 1 per X ditambah dengan C. Nah, kemudian kita punya nilai awal Y0 itu sama dengan Y indeks 0, konstanta seperti ini. Ini artinya apa? Ini artinya pada saat X sama dengan 0 akan menghasilkan Y0, gitu kan ya? Iya. Nah, berarti ini kita gantikan kita substitusikan ke sini. Berarti kita punya Y0. Ini kan sebenarnya fungsi dalam variabel X kan? Berarti Iya. Y0 itu sama dengan 1 dibagi dengan X ditambah X-nya, berapa Nol. X-nya?
X-nya 0. 0. Ini 0 ditambah dengan C. Padahal Y pada saat X-nya 0 tadi adalah Y 0 sama dengan 1 per 0 ditambah C. Berarti C-nya berapa di situ? 1 per Y 0. 1 per Y 0. Nah, dengan demikian, ketika kita sudah dapat C seperti ini, kita substitusikan ke solusi umumnya tadi. Solusi umumnya tadi berarti kita punya Y sama dengan 1 dibagi dengan X ditambah dengan 1 per Y 0. Inilah yang disebut sebagai solusi partikulir. Atau solusi khusus. Kayak gitu. Nah, kemudian dari sini kita tadi sudah mendapatkan yang namanya solusi umum. Kita juga sudah mendapatkan yang namanya solusi khusus. Nah, dari solusi umum ini nanti kita bisa mendapatkan yang namanya keluarga solusi. Keluarga solusi itu apa? Ketika kita C ini kita ubah-ubah nilainya dengan nilai konstanta tertentu, maka kita akan punya keluarga solusi. Keluarga solusi itu apa? Ya, kalau kita gambarkan, misalnya kita punya gini, misalnya Y0-nya 1. Kalau Y0-nya 1, berarti kita akan punya berapa di situ? Solusi khususnya jadi apa? Kalau Y0-nya 1, kita akan punya apa di sini? 1 per X Ya. tambah 1. Y-nya sama dengan 1 per X ditambah 1. Nah, kalau kita gambarkan pada bidang XY, berarti nanti gimana gambarnya? Ini sumbu X, ke sana sumbu Y. Masih ingat kalkulus satunya? Dimisalkan, Bu. Maksudnya kalau X sama dengan 0 gitu. Oh, itu cara konvensional. Yang lebih canggih sedikit. Oh iya, bukan. Iya, kayak gitu juga benar. Tapi yang lebih canggih sedikit Kita seperti nyari apa? yang simple, Bu. Boleh. Coba dulu kita punya fungsi dasar. Kalau saya punya Y sama dengan 1 per X, gambar kurvanya, saya ingatkan ya, di kalkulus 1, kalau kita punya Y sama dengan 1 per X, gambar kurvanya itu seperti ini. Nah, masih ingat nggak pergeseran fungsi? Menggambarnya kayak gimana? Oh, yang geser-geser tuh. Tambah 1 dia Ya. bergeser ke kiri, Bu. Oke, berarti ini X-nya plus 1. Hati-hati kalau ditambah 1 dia digeser kemana? Ke kanan ya. Ke kiri, Bu. Ke kiri. Berarti ke kiri berapa satuan? 1. 1 satuan. Berarti di sini nanti kita akan punya min 1. Ini seperti ini ya. Nah, kemudian nanti jadinya seperti apa gambarnya? Ini min 1 di sini. Gambarnya jadi kayak gimana? Kalau ini tadi kita geser 1 satuan ke kiri. Ya, jadi seperti ini ya. Kan digeser ya. Nanti ini ada batasan ininya enggak ya? Sebentar, domainnya dia dibatasi enggak? Tidak ada. Oke, berarti nanti gambarnya jadi seperti ini. Seperti itu. Nah, kemudian nanti ketika di sini Y0-nya berubah lagi, misalnya setengah gitu, ya berarti nanti kita akan punya keluarga solusi yang lain. Solusi ini solusi partikulir untuk Y0 sama dengan 1. Kalau Y0-nya nanti diubah menjadi 2, berarti nanti kita akan punya apa? Y sama dengan 1 per X ditambah setengah. Nah, berarti nanti akan geser kemana itu? Fungsi dasar ini tadi. Geser ke kiri setengah satuan. Iya, geser ke kiri setengah satuan. Di sini nanti ada min setengah gitu ya. Kemudian di sini saya ganti warna dulu. Nanti akan seperti ini. Kemudian
nanti kita juga akan punya grafik yang seperti ini juga. Nah, kayak gitu ya. Nah, yang biru ini nanti terkait dengan Y0 pada saat Y0-nya setengah. Nah, ini nanti kalau misalnya nilai awalnya berubah terus, ya berarti nanti di sini kita akan punya potret fase, bukan potret fase ya namanya. Akan memiliki kurva-kurva yang merupakan keluarga dari solusi persamaan diferensial ini tadi. Kayak gitu. Oke, sampai situ paham nggak? Paham, Bu. Oke. Itu